Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul In Isolation, yang rilis pada tahun 2022. Langsung saja kita nonton filmnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang sedang berlari membawa senter, sambil dikejar seorang pria. Pria itu tampak membawa sebilah pisau. Dia berhasil memukulnya hingga pria itu terjatuh. Namun dia masihlah hidup, dan kembali menangkapnya. Scene berganti kepada sekumpulan masyarakat yang sedang demo di jalan. Terlihat mobil biru berhenti di sebuah rumah. Di sana ada seorang wanita yang bernama Jen. Di luar tampak sedang hujan deras. Suara petir mengagetkannya, membuat handphonenya terjatuh. Tiba-tiba lampu padam, dan lilin berjatuhan. Dia melihat seorang pria di sana, dan dia terjatuh. Terlihat ada gadis kecil, yang mana itu merupakan masa lalunya Jen. Jen terbangun. Di sana ada seorang wanita, yang tampaknya adalah seorang dokter. Dia memberikan resep obat kepada Jen. Terlihat Jen, yang sedang berada di mobil, dan juga sekumpulan warga yang sedang demo. Mereka meneriakkan kalimat yang berbunyi, "Sudahi isolasi," yang berarti latar waktu film ini adalah ketika COVID kemarin. Jen mendatangi seorang pria bernama Thomas, yang merupakan seorang teknisi listrik. Jen meminta dia untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Thomas mengatakan kalau sebagian kota telah mati listrik karena badai yang terjadi semalam. Jen kembali ke rumahnya. Dia mendengar sesuatu dan bersiap dengan sekopnya. Ternyata itu adalah seekor rakun. Kedua temannya datang. Dari sini kita mengetahui kalau Jen sedang berulang tahun. Wanita itu bernama Chris, dan pria itu bernama Will. Datang juga seorang pria bernama Ray. Hari sudah malam, dan mereka berkumpul dalam rangka merayakan ulang tahunnya Jen. Terlihat Ray dan Jen yang sedang berjalan berdua. Dari obrolan mereka, diketahui kalau Jen merupakan seorang pembuat aneka lilin. Jen masuk ke bengkelnya dan memberikan Ray sesuatu. Mereka masuk ke dalam, dan Will membawakannya kue ulang tahun. Tiba-tiba Jen mengingat masa lalunya. Dan membuatnya hilang kendali. Hari sudah pagi. Chris mengatakan kalau Jen mungkin saja menderita sebuah fobia. Terdengar suara teriakan dari luar. Di sana ada seorang pria yang sudah tergeletak. Jen mengatakan kalau
Dia adalah teknisi listrik yang ditemuinya kemarin. Jen dan Ray segera membawanya ke rumah sakit. Thomas siuman dan mengatakan kalau dirinya baru saja dirampok. Seorang pria mencegat mereka. Pria itu mengatakan kalau beberapa orang mulai gila karena isolasi di kota tersebut. Dia melihat bercak darah di mobilnya Jen. Salah seorang dari mereka memecahkan kaca mobil. Mereka segera kembali untuk menjemput Chris dan juga Will. Scene berganti kepada mereka berdua. Jen sampai dan membunyikan klakson mobilnya. Ray keluar dari mobil dan mencoba mencari mereka. Penjahat itu semakin dekat. Mereka semua segera masuk ke mobil. Namun Will kembali untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Penjahat itu langsung menusuknya. Ketika hendak pergi, mobilnya bermasalah. Akhirnya mereka kembali ke dalam rumah. Penjahat itu berusaha masuk ke dalam. Namun kaca rumahnya Jen tampak sangat kuat. Jen mencoba mengobati lukanya Thomas. Jen mengatakan kalau dia memiliki senjata. Namun senjata itu berada di bengkelnya. Thomas mengatakan kalau dirinya pernah menonton sebuah film. Di film itu, beberapa orang terjebak di sebuah rumah dan berubah menjadi kanibal. Penjahat itu berusaha masuk lewat atap. Thomas berusaha menahannya. Penjahat satunya lagi berusaha mendobrak pintu belakang. Ketika dia ingin membuka pintunya, Jen menebas jarinya menggunakan pisau. Jen kembali mengobati lukanya Thomas dan memberikannya rokok. Jen mengatakan kalau penjahat itu sudah tidak terlihat lagi. Dari sini kita mengetahui, Jen menderita nyctophobia, yaitu ketakutan pada kegelapan. Kemudian pada masa lalunya, ayahnya suka mabuk dan memukuli Jen beserta ibunya. Thomas segera memeluknya. Thomas mengatakan kalau dirinya juga pernah disiksa oleh ayahnya. Thomas berjanji akan segera mengajaknya ke kafe. Ray datang. Jen menghampiri Chris yang sedang bersedih atas kematiannya Will. Ray meminta Thomas untuk mematikan rokoknya. Mereka terlibat perkelahian. Terlihat Chris yang keluar rumah. Di sini ada hal yang ganjil antara penjahat itu dengan Thomas. Ray segera pergi untuk mengambil senjata di bengkel. Sedangkan Thomas akan menarik perhatian penjahat itu. Ray memantau di atap. Setelah mendengar suara mobil,
Penjahat itu datang. Ray turun dari sana dan bergegas pergi ke bengkel. Dia menemukan sebuah senapan. Penjahat itu datang dan masuk ke bengkel. Ray segera keluar, dan salah satu penjahat menusuknya. Thomas datang menyelamatkannya. Ray mengatakan kalau pelurunya tersisa 2. Jen mengatakan kalau dia mengenal seorang pria bernama Tom, dan mungkin saja dia bisa membantu mereka. Ray akan tetap di rumah karena masalah di kakinya. Jen mengatakan kalau dirinya akan segera kembali secepatnya. Thomas bersiap dengan senapannya. Penjahat itu berhasil masuk ke dalam. Thomas terlibat perkelahian dengannya. Jen masuk ke dalam ruangan. Ray berhasil menusuknya, dan mereka terlibat perkelahian. Dia menghajar Ray. Jen berhasil kabur. Penjahat itu mengejarnya, dan mereka terlibat kejar-kejaran. Ini adalah scene yang ditampilkan di awal, di mana Jen berhasil kabur darinya dan bertemu dengan Thomas. Tersisa 1 penjahat. Jen menemukan mayatnya Chris. Jen segera pergi, dan Thomas langsung menghajarnya. Mereka terlibat perkelahian. Berada di dalam kegelapan, fobia Jen kembali muncul, dan membuatnya terjatuh. Jen berusaha mengambil obatnya. Thomas menghampirinya dan memberikan obatnya. Mereka sampai di rumahnya Tom. Mereka masuk ke dalam. Tom datang. Jen mencoba membaca berita di HP, dan ternyata Thomas merupakan seorang pembobol ATM. Namun di tengah jalan, Thomas dirampok. Ini namanya, perampok dirampok oleh perampok. Thomas mengatakan kalau dia butuh obat-obatan. Jen segera menghubungi polisi. Thomas menyadari hal tersebut. Dia langsung menghajar Tom dan mengunci Jen. Fobianya kembali muncul. Apa yang dia alami sekarang mirip dengan masa lalunya. Dia berhalusinasi. Jen bangun dan berusaha melawan rasa takutnya. Tom datang dan membukakan kuncinya. Terlihat Thomas dan juga Ray. Dia menghajar Ray. Thomas menuangkan minyak. Dia mendengar sesuatu dan segera keluar. Jen menghampiri Ray, dan mereka bergegas ke mobil. Namun Thomas menghadangnya. Ray menginjak pedal gas dan menabraknya. Mereka segera masuk ke dalam bengkel.
Mereka bersiap dengan minyak dan api. Di luar dugaan, Thomas malah datang lewat pintu belakang. Ray terjatuh. Jen mengambil lilinnya dan menusukkannya kepada Thomas. Jen terbangun bersama dokter itu. Jen menelepon ayahnya. Dia bertemu Ray dan mengatakan kalau dirinya sudah memaafkan ayahnya. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.